Namaku Xiao Shike. Di mata keluarga, Anak ini tidak berguna. turnamen 3 keluarga. Kalau tidak juara lagi, akan dikeluarkan dari 3 keluarga. Malam itu, pengemis kecil yang kubawa pulang ternyata jadi ular berbisa yang balik menggigitku. Dengan bakat bela diri yang luar biasa, Xiaoju merebut rumahku, merebut keluargaku. Bagus. Hanya jenius sepertimu yang pantas jadi anakku. Bakatmu luar biasa. Kelak pasti bisa memimpin kediaman Wibowo menguasai wilayah timur. Akhirnya dia memotong lenganku, mengakhiri hidupku secara total. Akhirnya dapat. Berhentilah, Xiaoju. Buku rahasia ini sangat berharga bagi ayah. Kembalikan buku rahasianya. Aku akan memohon ampun untukmu pada ayah. Siapa di sana? Siapa yang mencuri buku rahasia? Cepat, semuanya, cepat. Kau... Jiwer. Apa yang terjadi? Juer, Ayah. Kakak, dia ingin mencuri buku rahasia kediaman Wibowo, bahkan menyiksa pelayan kita. Aku mencoba menghentikannya, tapi tak disangka dia malah menyergapku. Jiwer, cepat bangun. Bukan begitu ayah, Xiaoju dia... Diam. Bagaimana mungkin Jiwer melakukan perbuatan kotor seperti ini? Apalagi, siapa yang mencuri buku rahasia itu sama sekali tidak penting. Yang penting adalah, Jiwer sangat berbakat. Dia adalah satu-satunya harapan kediaman Wibowo. Sedangkan kau si sampah ini berani-beraninya melukai lengan kanannya. Pengawas. Shoshike, dosa-dosamu sangat berat. Mulai hari ini, seluruh ilmu bela dirimu akan dihapus. Dan kau dikurung di penjara bawah air selama 10 tahun. Bawa dia pergi! Penjahat seperti ini hanya dikurung 10 tahun. Terlalu murah baginya. Bolyu. Kakak Shike. Aku tunggu kau melamarku. Aku sudah keluar. Shike, akhirnya kau keluar. Di luar sudah ada kereta kuda yang siap. Nona Q. Tuan Muda Ju mendengar Tuan Muda Besar pulang hari ini. Sangat bersemangat. Sedang mencari Nona di mana-mana. Apa? Kakak Ju tidak apa-apa kan? Shike, aku ada urusan dan harus segera kembali. Kau pulang perlahan-lahan sendiri saja. Jiwer. Juer, kamu kenapa? Tadi aku teringat kakak akan pulang. Jadi agak melamun. Dia masih berani pulang? Kalau bukan karena dia, lengan kananmu juga tidak akan terangkat. Bangsat itu. Jiwer, dengan tangan kirimu memegang pedang saja, sudah mencapai tingkat ini. Kalau tangan kananmu sehat, di seluruh wilayah timur, siapa yang bisa mengalahkanmu? Perguruan Matahari Murni menyatukan 2 wilayah. Dengan bakatmu, pasti bisa menjadi murid pemimpin perguruan. Ayah sekarang akan memberikan rahasia keluarga Wibowo, ilmu pedang bulan sabit kepadamu. Ilmu pedang ini hanya penerus kepala keluarga yang boleh mempelajarinya. Ayah, seharusnya diberikan kepada kakak. Sampah itu, pantaskah dia mewarisi posisi kepala keluarga? Kamulah harapan keluarga Wibowo. Putra satu-satunya ayah.
Anakmu berterima kasih, Ayah. Bolyu. Apakah kamu menemui kakak? Kakak Jiu, apakah racunnya kambuh lagi? Ini salahku. Kalau bukan karena menyelamatkanku, Tidak apa-apa. Demi kamu, kehilangan nyawa ini pun tidak apa, Bolyu. Jangan menikah dengan kakak. Menikahlah denganku ya. Bolyu. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Aku lebih mencintaimu daripada kakak. Menikahlah denganku ya. Shoshikue, walaupun kamu pulang, lalu bagaimana? Di keluarga ini sudah lama tidak ada tempat untukmu. Pengemis bau dari mana ini? Cepat minggir, jangan mengotori pintu keluarga Wibowo. Aku adalah putra sulung keluarga Wibowo. Ada apa? Nona besar, barusan ada seorang pengemis mengaku sebagai putra sulung keluarga Wibowo. Kakak, Untuk apa kamu pulang? Kamu membuat JUR menderita seperti ini. Aku lebih suka kamu mati di penjara bawah air. Ribut apa? Shike. Kok kamu pulang? aku Kebetulan, aku ada pengumuman. Mulai hari ini, Xiao Jiu secara resmi ditetapkan sebagai putra mahkota keluarga Wibowo. 3 hari lagi akan diadakan pesta penyerahan kekuasaan keluarga. Hormat pada putra mahkota Xiao. Bangun dulu. Kamu melototi JUR buat apa? Jangan-jangan si sampah ini masih berharap mewarisi posisi kepala keluarga? Kamu pantas? Sayang, kenapa kamu biarkan Shike pulang? Lengan JUR kan karena dia baru... Sudahlah. Sudah pulang ya sudah. Kedepannya, asal jangan mempermalukan keluarga di luar. Gubuk kayu masih kosong. Kamu tinggal di sana saja. Shike, pemimpin perguruan He. Laofu adalah pemimpin perguruan matahari murni, He Qingyun. Apakah kamu bersedia menjadi muridku? Tapi orang tuaku bilang aku ini orang tak berbakat. Itu hanya karena wawasan mereka terlalu sempit. Mereka tidak bisa melihat bahwa kamu hanya mengalami sumbatan sementara di meridianmu. Ikutlah aku. Kalau begitu, aku malah tidak boleh pergi. Turnamen bertarung 3 keluarga besar adalah kesempatan terakhir keluarga Wibowo untuk bangkit. Aku harus buktikan pada ayah dan ibu kalau aku bukan sampah. Aku ingin membuat mereka bangga padaku. Shike, sudah 10 tahun kita berpisah sejak terakhir kali. Aku sudah lama mencarimu. Apa yang kamu alami selama bertahun-tahun ini? Aku... Pemimpin perguruan He tidak punya hubungan darah denganku, tapi mencariku selama 10 tahun penuh. Apakah kamu masih bersedia belajar ilmu peda dariku? Tapi sekarang, seluruh ilmu silatku sudah hilang. Kalau begitu, apakah kamu akan menyerah? Tidak. Aku bersedia. Tapi, aku ingin membawa Bolyu ikut denganku. Baik. 3 hari lagi, aku akan datang menjemput kalian. Terima kasih, pemimpin perguruan He. Sial, racunnya kambuh lagi. pisau ini memang luar biasa. Pisau yang bagus. Bolyu, pemimpin perguruan He sudah menyetujuinya. Asalkan kamu mau, kita bisa bersama-sama bergabung ke perguruan matahari murni. Shikwe, kamu gila? Apa yang kamu bicarakan ini?
Kakak 9. Bolyu, Ini adalah pisau yang kusuruh orang buat berdasarkan model pisau pemimpin perguruan He, khusus untukmu, sebagai hadiah perayaan. pisau He Qingyun. Terima kasih, adik Bolyu. Putra mahkota Xiao dan Nona Qiu ini sungguh pasangan yang serasi. Di usia muda sudah sehebat ini, masa depanmu cerah. Kakak 9. Jangan seperti ini. Bolyu, sudah bertahun-tahun aku menunggumu. Kakak 9. Sejak hari kamu terkena racun ular itu. Mungkin ada orang yang tak akan pernah mengerti bagaimana sebenarnya seorang yang kuat melindungi orang yang dicintainya. Bolyu, berikan aku kesempatan. Biarkan aku buktikan bahwa aku lebih layak untuk diandalkan seumur hidup darinya. Izinkan aku menikahimu, boleh? Kamu benar-benar ingin menikah dengannya. Shikwe, hari ini adalah pesta perayaan kakak 9. Jangan merusak suasana hatinya. Lenganku yang putus ini adalah ulahnya. Kamu suruh aku jangan merusak suasana hatinya? Bolyu, mungkin antara aku dan kakak masih ada kesalahpahaman yang belum terselesaikan. Bagaimana kalau kamu tunggu di samping dulu? Shikwe, kakak 9 sekarang adalah putra mahkota. Kamu harus menghormatinya. Kenapa? Hanya karena aku bertunangan dengan Bolyu, kamu sudah tidak tahan? Sebaiknya kamu berdoa semua perbuatan burukmu tidak akan diketahui orang lain. Kalau tidak, kamu akan kembali menjadi anak haram yang tak diinginkan itu. Tangan kananmu. Tangan kananmu. Iya, tangan kananku baik-baik saja. Tapi tanganmu malah rusak. Kenapa? Kenapa? Tentu karena aku sangat kuat, kediaman Wibowo butuh andalku. Ayah ibu tentu lebih sayang padaku. Kau kan sudah punya segalanya. Kenapa selalu menyusahkanku? Bukankah ini semua sudah cukup? Tidak cukup. Tentu tidak cukup. Selama aku masih di kediaman Wibowo, kau takkan pernah bangkit lagi. Jangan harap dapat apa-apa. Dan wanita yang paling kau cintai segera akan berbaring di ranjangku. Juer. Bajingan. Juer. Ayah, kakak membenciku karena aku bertunangan dengan Bolyu, bahkan berani melukaiku. Aku tak izinkan kau lukai penyelamatku. Nona ini terkena bisa ular 5 step. Nyawanya di ujung tanduk, tapi orang tua ini belum pernah menetralkan bisa ini. Hanya bisa coba satu persatu ramuannya. Tapi dengan kondisi Nona sekarang, mungkin tak tahan dicoba begitu. Biar aku saja. Kak Jiu, kau biarkan ular berbisa gigit dirimu. Hanya untuk mencoba obat menyelamatkanku? Hal sepele saja, jangan dipikirkan.
Kau selamatkan nyawaku. Aku akan baik padamu seumur hidup. Sepuluh tahun. Aku dikurung di penjara air selama 10 tahun penuh. Kau tahu bagaimana aku melewatinya di penjara air selama 10 tahun ini? Kau tahu betapa tersiksanya hidupku di penjara air selama 10 tahun ini? Aku kembali karena memikirkanmu loh. Kau penipu ini. Apa yang kau katakan pada mereka? Kurang ajar. Kau masih berani sentuh dia? Baru pulang kau sudah bikin rumah berantakan. Pesta warisan Juer kau hancurkan. Ayah, Xiaoshike terlalu kurang ajar. Kalau tidak dihukum, di mana etika keluarga kediaman Wibowo? Pengawas pakai hukum keluarga. Hukum keluarga kediaman Wibowo harus menerima hukuman cambuk dan pedang. 7 langkah. Setelah 7 langkah ini, maka hubunganmu dengan kediaman Wibowo akan terputus. Memutuskan hubungan. Baiklah. Ayo. Mulai hukumannya. Cambukan pertama karena tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak punya rasa hormat. Cambukan kedua karena menjebak saudara. Tidak punya hati nurani dan kesetiaan. Cambukan ketiga karena mencuri rahasia keluarga, melanggar aturan keluarga. Cambukan keempat karena malas dan hanya suka bersenang-senang, tidak punya ambisi. Cambukan ketujuh karena tidak setia dan tidak berbakti, diusir dari keluarga. Mulai sekarang, aku, Xiaoshike, tidak akan punya keluarga seperti kalian lagi. Kita berjalan di jalan masing-masing, tidak saling berhubungan lagi. Jangan pernah bertemu lagi. Baik, mulai hari ini Xiaoshike dan kediaman Wibowoku tidak ada hubungan lagi. Kalau aku jadi kamu, aku sudah bunuh diri daripada hidup seperti anjing dimanapun dibenci. Barang-barangmu sekarang semuanya milikku. Shike. Guru, bawa aku pergi. Penghinaan hari ini akan kubalas dengan tanganku sendiri. Dasar anak muda, jangan main-main. Lagi.
Guru, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, pemimpin perguruan matahari murni ini akan kau gantikan. Pedang ini adalah pusaka perguruan matahari sejati kami. Hari ini juga akan kuserahkan padamu. Terima kasih, Guru. Bangun, bangun, bangun. Sebulan lagi akan ada turnamen bela diri 3 keluarga besar di wilayah timur. Apa pendapatmu? Kediaman Wibowo bermimpi ingin mendominasi wilayah timur. Mereka menaruh semua harapan pada Xiao Jiu. Aku justru sangat penasaran. Ketika mereka tahu si sampah yang paling tidak dianggap itu menjadi pemimpin perguruan matahari murni, bagaimana reaksi mereka? Bagus. Ayah. JUR, lengan kananmu sudah sembuh total. Lihatlah, di seluruh wilayah timur, siapa lagi yang bisa menandingimu? Ayah, pemimpin baru perguruan matahari murni sudah mengumumkan dia akan memilih 1 orang dari keluarga yang menjuarai turnamen bela diri untuk dijadikan murid inti. Ini kesempatan emas bagi keluarga kami untuk bangkit kembali. JUR, dengan bakatmu memenangkan kejuaraan itu mudah sekali. Kau harus mengembalikan wibawa keluarga kami ke kediaman Wibowo. Anak pasti tidak akan mengecewakan harapan ayah. Kalau saja si sampah Xiaoshike itu masih ada dan melihat keadaan sekarang, pasti dia akan malu sendiri. Jangan sebut si sampah itu. Aku Xiaoyun tidak punya anak seperti itu. JUR, kamu harus menjadi murid pemimpin perguruan yang baru. Pemimpin keluarga Wibowo, bicaramu besar sekali. Dalam 2 turnamen sebelumnya, kalian selalu jadi yang terakhir. Jika lagi-lagi jadi yang terakhir, kediaman Wibowo harus pergi dari wilayah timur. Salam untuk Tuan Chao. 3 keluarga besar di wilayah timur, turnamen pertarungan sekarang dimulai. Siapa yang mau duluan? JUR, tunjukkan kemampuanmu pada mereka. Baik, keluarga Ye akan menghadapimu. HNR. Lupa memberitahumu, JUR sekarang dia termasuk dalam 100 pendekar terkuat. Sombong. Baik. Tampaknya, orang yang jadi terakhir tahun ini adalah orang lain. 1-2 semuanya tidak berguna. Siapa lagi? Indra Wardana jenius yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun di wilayah barat. Indra Wardana. Bisa-bisanya kamu mengenaliku. Ku dengar wilayah timur yang lemah ini ada yang berhasil masuk 100 pendekar terkuat. Aku datang untuk menemuinya. Lingga Nugroho, siapa yang tidak tahu wilayah barat lebih kuat dari wilayah timur? Kamu malah mendatangkan jenius dari 10 pendekar terkuat. Apakah dia anggota keluarga Lingga? Kamu curang. Kenapa tidak boleh? Lingga Nugroho sudah mengakuiku sebagai kakak angkatnya. Benar, kakak angkatku akan bertarung mewakili keluarga Lingga. Ada masalah? Keluarga Lingga tidak punya malu. JUR, bunuh dia. Biarkan mereka lihat kekuatan keluarga Wibowo. Apalagi yang kamu tunggu? Cepat gunakan jurus golok bulan sabit. Ini tidak mungkin. Kamu
Tadi kamu kan sangat sombong. Kenapa sekarang jadi pengecut? Anakku, Xiaoyun, aku lebih suka kamu dalam keadaan angkuh dan tak kenal takut. Terlalu lemah. Wilayah timur kalian. Apa tidak ada satupun orang yang bisa bertarung di sini? Berani melukai anakku. Matilah. Bawa dia turun. Cepat! Tuan, Kepala keluarga kalian saja tidak bisa mengalahkan kakak angkatku. Menurutku kalian lebih baik mengaku kalah saja. Bapak Wibowo, Bukankah Bapak punya 2 putra? yang satunya mana? Aku lupa, yang itu sudah cacat. Hari ini aku sedang senang. Asalkan seluruh anggota kediaman Wibowo bersujud dan menyembahku mengakuiku sebagai ayah, aku akan mengampuni nyawa anjing kalian. Keterlaluan sekali. UER. Xiaoyun, keluarga Wibowo kalian, akhirnya mau bersujud atau tidak? Tidak mau. UER. Tidak mau bersujud, aku akan bunuh kedua anakmu ini. Ayah! Ibu, tolong selamatkan aku. tidak. Tidak. Mungkinkah keluarga Wibowo hari ini akan binasa di sini? Mulai hari ini dan seterusnya, Kalian orang-orang keluarga Wibowo adalah budakku, Indrawardana dan juga budak keluarga Lin. Kedepannya, setiap kali melihatku, harus bersujud menyembah. Mengerti? Ini adalah pedang pemimpin perguruan senior. Bahkan orang seperti ini saja tidak bisa dikalahkan. Keluarga Wibowo masih bermimpi mendominasi wilayah timur? Anda adalah pemimpin perguruan? Shikwe, Kau. Dia orang itu. Shike bertahun-tahun ini. Kamu kemana saja? Nona Kyu, jaga sikapmu. Tunanganmu ada di sana. Pintu. Cih. Kukira pemimpin perguruan senior yang datang. Ternyata cuma orang cacat. Orang-orang tak berguna dari kediaman Wibowo. Akhirnya berkumpul juga semua. Kamu berani pakai pedang yang sama dengan pemimpin perguruan senior, emas di atas sampah. Anak durhaka, untuk apa kamu pulang? Rupanya kamu juga orang kediaman Wibowo. Pas sekali datangnya. Guling ke sana, sujud bersama mereka. Tidak mau sujud. Tuan, Ayah, kumohon, angkatlah tanganmu yang mulia, maafkan kami. Memohon padanya percuma. Mending minta tolong padaku. Apa katamu? Asalkan seluruh anggota kediaman Wibowo bersujud dan mengakui kesalahan padaku, aku bisa pertimbangkan untuk membantumu menangani Indrawardana. Kurang ajar, bahkan Xiaoju dan aku bukan lawannya. Kamu yang cacat ini bagaimana bisa melawan? Kalian tidak bisa mengalahkannya. Itu karena kalian tidak punya kemampuan. Jangan sertakan aku. Atau maksudmu, keluarga Wibowo mau mengakui Indrawardana sebagai ayah angkat? Kamu. Baik. Aku ingin lihat si tak berguna sepertimu ini bagaimana bisa mengalahkan jenius dari wilayah barat. Asal kamu menang pertarungan, seluruh anggota kediaman Wibowo bersujud padamu pun tidak apa. Baik.
Ini katamu sendiri. Perlu aku suruh orang bantu cabut pedangmu dari sarungnya. Gertak sambal, orang cacat sepertimu kurang satu tangan. Berani melawanku? Cari mati. 3 tahun lalu, kamu bilang aku sampah, mengusirku dari rumah. Hari ini, akan kuperlihatkan padamu. Siapa yang benar-benar jenius? Cabut pedangmu. Dasar sampah. Aura pedangnya sangat kuat. Ini tidak mungkin. Saudara, jangan tanggung-tanggung, saudara. Tidak mungkin, kau sampah. Bagaimana kau bisa sekuat ini? Barusan kau yang melukai aku. Kalau aku yang bertindak, kau sudah mati sejak lama. Kalau bukan kau yang melukai aku, mungkinkah si cacat ini? Kau melukai aku, kau cari mati. Kau, siapa sebenarnya kau? Bisa dengan satu jurus saja membunuh jenius peringkat ke-10 di papan langit. Papan langit itu apa? Dengarkan baik-baik, aku adalah prajurit utama di bawah putra mahkota Duan Hanye, Cakrawisesa. Duan Hanye. Anak angkat pemimpin perguruan lama, He Qingyun. Tidak kusangka, kau si cacat, otaknya lumayan encer, bener. Ya, anak angkat pemimpin perguruan lama Duan Hanye. Bukankah dia sudah 3 tahun lalu karena membantai sesama murid, diusir dari perguruan oleh pemimpin perguruan lama? Kurang ajar. Si cacat berani mempertanyakan putra mahkota Duan mau mati. Untuk apa Duan hanya mengirimmu ke wilayah timur? Kini, pemimpin perguruan baru dengan cara licik menipu pemimpin perguruan lama sama sekali tidak layak memimpin perguruan Matahari Murni. Putra mahkota Duan memerintahkan, 3 keluarga besar di wilayah timur harus tunduk, membantunya merebut posisi pemimpin perguruan. Jika berani menolak, dia akan menjadi nasib kalian. Keluarga Wibowo bersedia tunduk. Juer kau. Ayah, Duan Hanye ini adalah penerus sejati pemimpin perguruan. Asalkan keluarga kita, Wibowo, cepat tunduk padanya, pada saat itu nama baik dan kebebasan semua akan mudah didapat. Benar. Kediaman Wibowo bersedia tunduk. Justru putra mahkota Duan inilah barulah calon pemimpin perguruan yang sebenarnya. Mana seperti pemimpin perguruan baru yang katanya ini cuman orang yang pakai cara licik untuk naik jabatan, pengecut licik belaka, sama seperti sampah yang tak tahu diri itu. Putra mahkota Duan ini pemberani tiada tanding. Ditambah lagi dengan bimbingan Bapak Chu, asal Bapak bilang, Kediaman Wibowo siap berkorban apapun. bagus. Tak kusangka kediaman Wibowo begitu paham situasi. Aku pasti akan di hadapan putra mahkota Duan kasih tahu hal-hal baik tentang kalian. Langsung melesat, cuma perlu 1 kata dariku. Bagaimana dengan kalian yang lain? Keluarga Lin kami bersedia ikut putra mahkota Duan. Keluarga Ye juga bersedia ikut putra mahkota Duan. Sudah selesai kalian bicara? Kalau sudah, giliranku bicara. Anak durhaka. Di sini bukan tempatmu bertingkah. Xiaoyun, sekarang ku minta kau segera bawa kediaman Wibowo berlutut di hadapanku. Kau, Xiaoshike, kau gila ya? Dasar binatang. Berani-beraninya kau suruh ayahmu berlutut padamu? Ya namani iya. Justru, Indrawardana itu apa bisa kau yang sampah ini yang selesaikan? Itu kan jelas Bapak Chu kami yang turun tangan. Dasar sampah, sok jagoan apa lagi? Mengingat kau telah melahirkan dan membesarkanku, kau berdua bisa kubiarin. Tapi kau, Xiaoju, harus berlutut padaku. Berdasar apa? Dulu aku selamatkan kau. Anggap kau seperti adik kandung. Tapi kau malah potong lenganku, hancurkan hidupku. Kau pantas mati. Kau sendiri yang tak berguna. Dari lahir memang sampah. Hanya aku harapan kediaman Wibowo. Itu salahmu sendiri. Ikut aku. Mulai sekarang, kau adalah adikku. Aku akan melindungimu.
bangsat, kau berani menyentuhnya. Ini semua salahmu, karena kau, tangan kanan Juer sempat terluka parah. Kalau tidak, kediaman Wibowo kami takkan kalah begitu menyedihkan. Xiaoshike, kau berani memaksa ayah berlutut pada anaknya? Sungguh terbalik tatanan langit. Cepat berlutut dan minta maaf pada ayah. Shike, jangan lagi bersikap semaumu. Asal kau mengakui kesalahanmu, Paman dan Bibi pasti akan memaafkanmu. Kalian benar-benar tak terselamatkan. Pak Chu, si sampah ini begitu lancang di hadapanmu. Kenapa belum cepat-cepat menghukumnya? Bocah, kau berani tidak hormat pada putra mahkota Duan. Dia adalah calon pemimpin perguruan baru. Anjing piaraan Duan hanya yang tak berarti berani menggonggong di hadapanku. Tunggu aku selesaikan urusan keluarga dulu, baru urus kau. Kurang ajar. Ini adalah 4 pelindung wilayah barat. Bocah, mereka semua adalah kekuatan teratas wilayah baratku. Satu orang bisa menyaingi 10 pendekar terkuat. Aku akan membuatmu membayar mahal. Pak Chu, semua ini perbuatan binatang sialan itu sendiri. Dia yang melakukannya sendiri. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga kami di kediaman Wibowo. Benar, Xiaoshike. Kalau kau ingin mati, jangan libatkan kami. Shike, cepat minta maaf pada Pak Chu dan mohon ampun darinya. Mohon dia mengampunimu. Mengapa aku harus minta maaf padanya? Itu kan 4 pelindung utama dari wilayah barat. Menghancurkan 3 keluarga besar di wilayah timur itu mudah bagi mereka. Bagaimana kau bisa mengalahkannya? Bocah, kalau kau tahu diri, berlututlah dan sujud memohon ampun padaku. Lalu gonggong seperti anjing 3 kali, aku hanya akan memotong 1 lenganmu dan membiarkan nyawa anjingmu ini tetap hidup. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Sudah kukatakan, setelah aku selesai urusan keluarga, baru aku urus kamu. Bajingan kecil, kau cari mati. Ya Tuhan, dosa apa yang telah kulakukan? Melahirkan anak sialan sepertimu. Pertama-tama kau celakakan adikmu, lalu kau ingin membunuh seluruh keluarga kami. Xiaoshike, kau cacat yang cuman punya 1 tangan ini. Dengan 1 tangan, apa yang bisa kau andalkan untuk mengalahkan 4 pelindung utama? Hanya dengan pedang di tanganku ini. Bajingan kecil, membuat pedang yang sama dengan pemimpin perguruan sebelumnya, nyawa murahan sepertimu pantas memakainya. Hari ini aku akan mencincangmu. Bagus, kalian berempat maju sekaligus saja. Aku buru-buru. Sombong mati saja. Bagaimana mungkin? Mereka semua adalah 4 pelindung utama dari wilayah barat saya. Setiap orang bisa melawan 100 musuh sendirian. Dasar cacat. Bagaimana bisa engkau membunuh mereka dengan mudah seperti ini? Siapa sebenarnya kau? Bukannya kau sampah. Bagaimana bisa punya kekuatan sehebat ini? Ilmu pedang yang kuat sekali. Aku bahkan belum pernah melihatnya. Tentu saja kau belum pernah melihatnya. Ini juga adalah milik pemimpin perguruan Matahari Murni, keahlian puncak seumur hidup, salah satu jurus dari ilmu pedang Yin Yang. Ilmu pedang Yin Yang, yang legendaris itu memadukan 4 lambang dan 8 trigram. Hanya para pemimpin perguruan Matahari Murni dari generasi ke generasi yang menguasai ilmu tertinggi ilmu pedang Yin Yang. Bagaimana mungkin? Ayah, dia bohong. Itu hanya ilmu pedang yang hanya bisa digunakan oleh para pemimpin perguruan dari generasi ke generasi. Dan lagi, kekuatannya harus luar biasa atau akan terkena efek balik tubuh meledak hingga tewas. Dia si sampah ini, bagaimana mungkin bisa menggunakannya? Gampang saja. Asalkan menjadi pemimpin perguruan Matahari Murni itu saja. Apa? Bocah. Kamu bilang kamu adalah pemimpin baru perguruan Matahari Murni. Tidak mungkin, Pak Chu. Dia Xiaoshike sejak kecil sudah sampah. Pasti menggunakan cara sesat baru bisa seperti ini. Pak Chu, Anda harus menghukumnya. Jalan sesat, itu mungkin saja. Xiaoshike kelakuannya buruk. Untuk mencuri kitab rahasia, dia membunuh orang tak bersalah. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan? Shike, bagaimana bisa kamu terjebak dalam jalan sesat? Qiu Bai Liu, kamu masih sama seperti dulu. Bagaimanapun juga, tidak akan memilih untuk percaya padaku. Benar. Dia, Xiaoshike, sejak kecil bakatnya biasa saja. Bahkan setengah jari Xiaojiu pun tidak bisa menandingi. Dia mana punya kualifikasi untuk menjadi pemimpin perguruan. Tidak mungkin. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak mungkin salah memilih orang. Xiaoshike tidak mungkin sekuat ini. Yang bisa membawa kediaman Wibowo ke puncak hanya Xiaojiu. Inikah keluarga pemimpin perguruan? Bahkan pemimpin perguruan adalah jenius sekali dalam 1000 tahun. Mereka tidak tahu.
Malah selalu membela anak angkat itu, membiarkannya menganiaya anak kandungnya sendiri. Di dunia ini benar-benar ada orang tua yang konyol. Sungguh menyedihkan bagi pemimpin perguruan. Bajingan kecil, jangan terlalu sombong dulu. Meski kemampuanmu bagus, tapi ahli yang kubunuh tidak 1000 juga 800. Hari ini, aku akan membuatmu mati di tanganku. Bagimu, itu juga sebuah kehormatan. Awalnya aku berencana menangani Xiaoju dulu, baru menyelesaikanmu. Karena kamu nekat mencari kematian, baiklah, maka aku akan mengabulkan keinginanmu dulu. Sampah kecil, rasakan jurus pemusnah salibku ini. Bunuh dia. Sampah, matilah. Jadikan langit dan bumi sebagai pedang. Ubah alam semesta menjadi mata pedang. Alam semesta jadi senjata. Ini adalah jurus pamungkas dari ilmu pedang yin yang. Satu tebasan bisa menjelma jadi ribuan. Bagaimana mungkin dia bisa? Tidak mungkin. Tidak mungkin sekuat ini. Ini pasti tipuan mata. Aku Xiao Yun tidak mungkin salah lihat. Hancurkan! Xiaoshike ternyata bisa melukai Pak Chu parah hanya dengan satu jurus. Dia ini sebenarnya siapa? Kamu berani melukai Pak Chu? Putra mahkota Duan pasti tidak akan membiarkanmu. Jangan salah paham. Akulah yang tidak akan membiarkan Duan Hanye, bukan dia yang tidak membiarkanku. Pewaris sejati He Qingyun. Ternyata dia adalah pewaris sejati He Qingyun. Bocah, siapa sebenarnya kamu? Pertanyaan yang sama. Aku tidak mau mengulanginya. Lencana pemimpin perguruan matahari murni. Palsu ayah. Jangan tertipu olehnya. Giok ini pasti palsu. Seorang cacat menjadi pemimpin perguruan ini, bukankah akan jadi bahan tertawaan dunia? Kurang ajar. Dengar itu Xiaoshike, kamu kurang ajar. Pak Kiao, di sini ada orang yang memalsukan diri sebagai pemimpin perguruan. Sungguh kejahatan yang sangat besar. Anda harus membunuhnya. Kamu kurang ajar. Kalian semua kurang ajar. Bawahan Xiao Yu memberi hormat pada pemimpin perguruan matahari murni. Apa? Apa? Bagaimana mungkin? Xiaoshike benar-benar pemimpin perguruan matahari murni. Kau adalah pemimpin baru itu? Awalnya, aku datang ke sini hanya ingin memilih seorang murid inti. Kalian benar-benar memberiku pertunjukan yang bagus. Shike, kau adalah anak ibu. Kau adalah bagian dari keluarga Wibowo. Ya, Shike, hal-hal di masa lalu, biarkan saja berlalu. Kita masih satu keluarga, kan? Satu keluarga? Dulu, kalian tanpa alasan yang jelas menghancurkan seluruh ilmu bela diriku. Mengurungku di penjara bawah air, menyiksaku selama 10 tahun penuh. Apakah kalian menganggapku sebagai keluarga? Kalian berkali-kali. Karena Xiaoju menyakitiku. Apakah kalian menganggapku sebagai keluarga? Apakah? Tapi kita tetap satu keluarga. Ayah dan ibu telah melahirkan dan membesarkanmu. Kau tidak boleh begitu kejam. Jika bukan karena pemimpin perguruan He yang menyelamatkanku, mungkin aku sudah mati di keluarga Wibowo kalian. Lengan ini adalah caraku membalas budi kalian. Xiao Yu. Bawahan hadir. Titahkan perintahku. 3 keluarga besar Xiao, Lin, dan Ye berperilaku buruk, berkolusi dengan wilayah barat. Hasil pertarungan antar keluarga kali ini dibatalkan. Mulai sekarang, di wilayah timur, tidak akan ada lagi 3 keluarga besar. Mohon ampun, pemimpin perguruan. Ampuni nyawa kami, pemimpin perguruan. Kami tidak akan berani lagi. Aku ternyata salah lihat. Aku menaruh semua harapan pada Xiao Jiu. Aku kira dia bisa memimpin keluarga Wibowo, menguasai wilayah timur. Aku ternyata salah menilai orang. Belum selesai. Xiao Jiu, masalah di masa lalu? Kau mau bicara atau tidak? Apa?
Peristiwa tahun itu kamu mau cerita atau tidak? Peristiwa tahun itu. Buku rahasia kediaman Wibowo sebenarnya siapa yang mencurinya? Ini aku yang mencurinya. Aku yang memfitnahmu. Kau? Gak apa? Lanjutkan. Selain itu, yang mencoba obat untukmu juga bukan aku. Apa katamu? Dasar bajingan. Kamu yang mencuri buku rahasia itu. Tapi aku demi anak haram sepertimu ini, menghancurkan anak kandungku sendiri, ilmu bela diri terhebat seumur hidupnya. Chic. Rupanya penyelamatku adalah kamu. Aku malah terus menyakitimu. Waktu itu aku mencoba 49 ramuan obat untukmu. Hidup lebih susah daripada mati. Hanya karena aku pernah berjanji akan menikahimu. Tapi kamu, bahkan kepercayaan paling dasar saja tidak memberikannya padaku. Sekarang kebenaran telah terungkap. Antara aku dan kamu. Hubungan kita putus total. Tidak. Shike, aku tahu aku salah. Kumohon kembalilah padaku. Shike, ibu juga tahu salah. Ibu hanya punya satu anak seperti kamu. Pulanglah dengan ibu. Shike, berilah kami kesempatan sekali lagi. Biarkan kakak memperbaiki kesalahan padamu. Kakak tahu salah. Tidak. Bukan karena kalian tahu salah. Tapi karena kalian tahu. Kediaman Wibowo kalian akan hancur. Ayah. Tuan. Dasar bajingan. Kamu binatang tua benar-benar ingin membunuh aku ya? Binatang. Bagaimana kamu bisa begitu jahat? Shikwe dengan baik hati menyelamatkan kamu. Tapi kamu selalu menjebaknya. Bagaimana bisa semua kesalahan dibebankan pada aku? Bukannya kalian sendiri merasa aku mampu memimpin kediaman Wibowo menjadi nomor 1 di wilayah timur? Kalian tahu, kalian telah menyalahkan putra baik kalian sendiri. Tapi tetap mengabaikan aku yang berkemampuan luar biasa mengabaikan. Tak ada yang bisa lepas begitu bersih. Kenapa kamu mau menjebak Shikwe? Karena aku memang tidak suka dia. Kenapa dia berbakat biasa tapi bisa menjadi putra kediaman Wibowo? Kenapa aku berbakat luar biasa tapi hanya bisa menjadi pengemis? Ini tidak adil. Aku memang ingin mengambil semua yang dia sayangi semuanya. Kamu benar-benar tak bisa diselamatkan. Sepertinya, sudah saatnya kamu membayar. Culau, aku akan membawa kamu pergi, kamu harus melindungi aku. Baik, kamu menyelamatkan aku dan membawa aku pergi. Putra Mahkota Duan tidak akan memperlakukan kamu buruk. Baik, sepakat. Chosichu, ayo kita lihat. Xiaoyu. Sekarang, serahkan padamu. Baik. Anakku. Shike, latihan yang baik. Kebanggaan keluarga ini ada di pundakmu. Kak Shike, aku selalu percaya padamu. Inilah jenius yang dibutuhkan kediaman Wibowo. Benar sekali, dia jauh lebih hebat dari Shike. Dengan JUR, kediaman Wibowo pasti bisa bangkit kembali. Bagus sekali. Shike, pisau sebaik ini tidak cocok untukmu. JUR yang menginginkannya, berikan saja padanya. Tapi ayah, Ini hadiah ulang tahun darimu untukku. Nah, kamu tidak punya bakat. JUR akan bergabung dengan perguruan Matahari Murni. Berbeda denganmu, kamu jangan mengganggunya tanpa alasan yang penting. JUR. Tapi,
Ayah, bukan seperti itu. Ini Xiaoju yang... Diam. Siapa yang mencuri kitab rahasia tidak penting. Yang penting adalah si sampah seperti kamu. Berani-beraninya melukai lengan kanannya. Ayah minta maaf padamu. Ayah yang bodoh. Ayah benar-benar minta maaf padamu. Xiao Yun. Kita sudah selesai. Shike. Putra Mahkota. Siapa yang melukaimu sampai separah ini? Putra Mahkota. Yang melukaiku adalah pemimpin perguruan baru perguruan Matahari Murni, Xiao Xikue. Kamu bertemu dengannya? Putra Mahkota. Dia tidak hanya melukaiku parah, tapi juga membunuh keempat pelindung utama Anda. Sama sekali tidak menganggap Anda. Dia benar-benar keterlaluan. Benar, Putra Mahkota. Xiao Xikue itu berkata, setelah menyelesaikan keempat pelindung utama, dia akan menyelesaikan Anda. Dia juga bilang Anda suka menggonggong seperti anjing. Dia berani begitu sombong? Putra Mahkota. Dia sudah menguasai ilmu pedang Yin Yang. Apa? He Qingyun si tua bangka ini. Bertahun-tahun aku memohon padanya, dia tetap tidak mau mengajariku. Hanya karena aku membunuh beberapa sampah seperguruan, dia mengusirku dari perguruan Matahari Murni. Lalu ilmu pedang Yin Yang diberikan kepada anak haram yang entah dari mana munculnya itu. Dia begitu meremehkanku. Putra Mahkota. Orang cacat seperti Xiao Xikue pantas jadi pemimpin perguruan? Cepat bunuh dia dan rebut kembali posisi pemimpin perguruan. Kau ternyata cukup setia padaku. Tentu saja. Hanya orang kuat seperti Anda yang pantas memimpin dunia persilatan. Aku punya satu rencana untuk membantu Putra Mahkota menyingkirkan Xiao Xikue. Oh, coba katakan. Xiao Xikue itu pernah jadi kelinci percobaan obat, terkena racun ular. Sisa racun di tubuhnya masih banyak. Begitu mencium racun kendali jiwa ini, racunnya akan langsung kambuh di seluruh tubuh. Saat itu, saat dia sedang keracunan, Putra Mahkota bisa bertindak, bisa langsung membunuhnya dengan satu serangan. Bagus. Bagus. Kalian berdua sembuhkan dulu lukamu, ikut aku ke wilayah timur. Siap. He Qingyun. Kau tua bangka, bukannya kau sangat suka dengan sampah ini? Baik. Akan kuhadapkan dia di depan matamu, dan kubunuh dia. Sudah puluhan tabib yang dicari, tapi racun di tubuhmu belum juga bisa dihilangkan. Tapi jangan khawatir, guru pasti akan mencari semua tabib terkenal di dunia ini untuk mengobatimu. Terutama Ting Wandong dari keluarga Mustika, keluarga ahli pengobatan. Dia adalah ahli pengobatan terbaik di wilayah timur dan barat. Dia pasti bisa menyembuhkanmu. Guru, kamu masih begitu mengkhawatirkanku. Bocah bodoh, kamu adalah muridku. Kalau bukan kamu yang kukhawatirkan, lalu siapa lagi? Oh iya, di dekat perguruan Matahari Murni kami ada sebuah tebing, namanya Tebing Pemutus Asmara. Di tebing itu ada sebatang pohon bengkok setinggi 100 meter. Di pohon itu ada kitab kesendirian abadi yang ditinggalkan oleh pendiri perguruan Matahari Murni kami. Kitab kesendirian abadi? Konon katanya, siapapun yang menguasai ilmu ini bisa mengalahkan siapapun, tak terkalahkan di dunia. Benar, setelah racun di tubuhmu benar-benar hilang, guru akan membawamu mencari kitab kesendirian abadi ini. Terima kasih, Guru. Pemimpin perguruan. Ada apa? Pendekar dari wilayah barat menyerang perguruan Matahari Murni kami. Kami sudah tidak sanggup menahan serangan mereka. Sudah lama tidak bertemu. Perguruan Matahari Murni masih saja dipenuhi sampah. Hanye. Orang tua bangka. Kamu masih ingat siapa aku? Kupikir kamu sudah menganggapku mati. Kakak, kita bertemu lagi. Duan Hanye, kamu membawa orang menyerang perguruan Matahari Murni kami. Apa maksudmu? Tanyakan pada dirimu sendiri. Aku menganggapmu sebagai ayah angkat selama 10 tahun. Tapi kamu mengusirku seperti anjing dari perguruan Matahari Murni. Lalu memberikan posisi pemimpin perguruan kepada sampah ini. Duan Hanye, kamu yang membantai sesama anggota perguruan terlebih dahulu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu berakhir seperti ini? Bajingan kecil. Diam.
Kamu tidak berhak bicara di sini. Kamu, Kurang ajar. Bagus. Ternyata kamu sangat menyayanginya. Memang sepasang guru dan murid yang baik. Aku datang hari ini untuk menyempurnakan kalian berdua. Mengantar kalian berdua ke neraka. Duan Hanye, setelah bertahun-tahun berlalu, kau masih saja keras kepala seperti ini. Ini semua adalah hutangmu padaku. Hari ini aku akan mengambil semuanya kembali. menghadapi orang sepertimu, guruku belum perlu turun tangan. Sampah. Kau cari mati. Tidak mungkin. Mengapa dia begitu kuat? Jurus-jurus ini. Orang tua bangka ini, tapi dia tak pernah mengajarkannya padaku. Kalau dia mengajarimu, bukankah dunia akan kacau balau? Hanya beberapa sampah tak berguna itu membunuh mereka. Lalu apa? Mereka bisa mati di tanganku. Itu juga kehormatan bagi mereka. Kau benar-benar tak terselamatkan. Lalu apa lagi? Di dunia ini lemah adalah dosa asal. Asalkan aku cukup kuat, itu sudah cukup. Putra Mahkota, pakai ini. Murid. Hina. Berani menggunakan cara licik seperti ini. Urusan apa dengan hina atau tidaknya? Yang penting menang, kan? Kau masih sama bejatnya. Xiaoshike, kau masih sama bodohnya. Putra Mahkota, cepat bunuh dia. Rebut kembali posisi pemimpin perguruan Anda. Si tua tak berguna. Kau benar-benar melindunginya ya. Baik. Akan kubunuh dia di hadapanmu. Guru. Yang ini untuk ucapanmu yang tak pantas. Yang ini untuk kelancanganmu, berani bersaing denganku untuk posisi pemimpin aliansi. Yang terakhir ini, kau yang tanggung untuk si tua itu. Siapa suruh dia hanya membelamu? Ini yang berputar, 4 simbol kembali ke tempatnya. Shike, cepat pergi. Guru. Guru. Orang tua brengsek ini akhirnya mati. Duan Hanye, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Dendam membunuh guru tidak bisa hidup berdampingan. Sampah. Salahkan dirimu sendiri karena tak punya kemampuan. Orang seperti kau yang tak berguna hanya belajar ilmu pedang yin yang juga tak bisa menggunakannya. Putra Mahkota, cepat bunuh dia. Jangan buru-buru. Xiaoshike, awalnya, aku ingat kita satu perguruan. Ingin memberimu kematian yang cepat, tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku tak bisa membiarkanmu begitu mati dengan mudah. Tebing pemutus asmara ini sangat dalam. Asalkan aku melepaskan tangan, kau jatuh akan hancur lebur meskipun kau beruntung. Masih ada napas tersisa, itu hanya akan lebih menyakitkan. Burung nasar akan mematuk matamu, serigala akan memakan tubuhmu. Sudah kukatakan, aku pasti tidak akan membiarkan kalian dendam ini pasti akan kubalas. Saat ajal menjemput, kau masih berani keras kepala. Jalur energi kau sudah putus semua. Ingin balas dendam di kehidupan berikutnya. Xiaoshike, kali ini, aku yang menang. Kau tak akan pernah bisa mengalahkanku. Sudah kukatakan, aku pasti akan membunuh kalian. Baik, aku lihat bagaimana kau membunuh.
kau akhirnya sadar. Bagaimana aku bisa di sini? Kau benar-benar beruntung. Jatuh dari tebing pemutus asmara tersangkut di pohon kering. Aku menemukanmu saat memetik obat, lalu menyelamatkanmu. Terima kasih Nona kebaikan menyelamatkan nyawa. Oh ya, tadi saat meraba nadimu menemukan ada sisa racun di tubuhmu, lalu membersihkannya untukmu. Racun ini bahkan ketua perguruan matahari murni pun tak berdaya Nona. Siapa kau sebenarnya bisa menyembuhkan racun ini? Kediaman Mustika turun-temurun sebagai tabib leluhur punya julukan tabib sakti. Sejak kecil aku belajar dari ayah menyembuhkan racunmu ini tentu saja mudah. Ternyata Nona tabib dari kediaman Mustika nama Nona sudah lama ku dengar. Oh ya, saat menemukanmu itu jatuh di atasmu. Ini kitab kesendirian abadi. Kitab kesendirian abadi. Konon katanya kitab kesendirian abadi tersembunyi di pohon di tebing Jue King. Banyak ahli bela diri yang mencari kitab ini jatuh ke jurang dan celaka. Tubuh mereka hancur lebur. Kamu benar-benar beruntung. Hati-hati. Semua meridianmu putus. Bergerak sembarangan hanya akan memperparah lukamu. Lepaskan bajumu. Kalau kamu tidak lepas baju, bagaimana aku bisa menusuk jarum? Bagaimana aku bisa menyambung meridianmu? Atau mungkin kamu ingin selamanya menjadi orang cacat yang tangannya putus? Maksudmu? Tanganku bisa disambung kembali? Baik. Sudahlah, aku tidak menggodamu lagi. Duduk yang baik. Terima kasih Nona Ting atas jasa penyelamatanmu. Aku takkan pernah lupa. Luka-lukamu ini, siapa yang melakukannya? Duan hanya, dia menyerbu perguruanku dengan anak buahnya, membunuh guruku lalu melemparkan aku ke jurang. Ada orang hina seperti itu? Untungnya langit tidak ingin aku mati. Aku bahkan berhasil mendapatkan kitab ini. Dendam ini harus kubalas. Di tebing Jue King ada mata air suci, terbentuk dari energi alam semesta. Airnya bisa membersihkan otot dan meridian. Jika kamu berlatih kitab kesendirian abadi di sana, kemajuanmu akan sangat pesat. Hanya saja, teknik ini sangat berbahaya. Sedikit saja lengah tubuhmu bisa meledak dan mati. Bahkan jika itu gunung pisau atau lautan api, aku akan tetap pergi. Dendam ini tidak terbalas. Aku tidak akan berhenti. Bagus, karena kamu punya tekad seperti itu. 3 hari lagi setelah lukamu membaik, aku akan mengantarmu ke tebing Jue King sendiri. Mata air suci ada di dalam. Hanya saja teknik ini sangat berbahaya. Banyak ahli yang pernah mencoba melatihnya. Mati karena kehabisan darah. Kamu harus sangat berhati-hati. Asal bisa membalas dendam, aku tidak takut apapun. Nona Ting, terima kasih. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalas budimu. Orang-orang bilang, budi setitik dibalas sepanjang sungai. Aku sudah menyelamatkan nyawamu. Bagaimana kalau kamu menikahiku saja? Nona Ting, ini... Kamu mudah sekali malu. Sudahlah, aku tidak akan menggodamu lagi. 10 hari lagi aku akan menjemputmu. Shike, kamu harus kembali dengan selamat. Bodoh, kenapa tidak bilang dari dulu? Giok pemimpin perguruan ada di tangan Xiaoxik. Kamu tahu tidak, tanpa Giok ini, aku tidak bisa membuktikan diri sebagai pemimpin perguruan matahari murni. Tenanglah, Putra Mahkota. Waktu itu aku lupa. Putra Mahkota. Putra Mahkota, keluarga Ting menolak lamaran. Ting Wandong menyebarkan kabar, lebih baik menikahi petani desa daripada masuk ke keluarga Duan di wilayah barat. Apa? Perempuan brengsek itu berani menolak lamaranku?
Putra mahkota, semua orang tahu ilmu pengobatan keluarga Ting sangat hebat. Terutama Ting Wandong itu, dengan jarum Huan Hun-nya, bisa membuat tenaga dalam seseorang melonjak, membangkitkan orang dari kematian. Jika bisa mendapatkan bantuan keluarga Ting, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat, menyatukan dunia. Bagus, keluarga Ting ini dikasih muka malah tidak mau. Aku akan pakai cara kasar. Ayo. Baik. Bapak, kalau menurutku seharusnya jangan biarkan adik perempuan menolak lamaran keluarga Duan. Siapa yang tidak tahu Duan hanya adalah anak angkat He Qingyun. Sekarang pemimpin perguruan yang lama dan yang baru hilang dalam semalam. Nah, Duan Hanye pasti akan menjadi pemimpin perguruan berikutnya. Aku tidak mau menikah Duan hanya licik dan penuh tipu muslihat membunuh pemimpin perguruan yang lama. Aku, Ting Wandong, sama sekali tidak akan menikah dengan orang seperti itu. Dari mana kamu dengar itu? Duan Hanye membunuh pemimpin perguruan yang lama? Aku... Tidak boleh. Tidak boleh biarkan bapak dan kakak tahu tentang Shikue. Kurasa kamu hanya pura-pura suci alasan untuk tidak mau menikah. Keluarga Duan itu keluarga terhormat, tidak layak untukmu? Bisa tidak kamu lebih mengerti untuk masa depan kediaman mustika kita? Lebih banyak berencana. Kakak, kamu sangat menyukai Duan Hanye. Bagaimana kalau kamu saja yang menikah? Kamu. Aku... Kakak adik perempuan pasti suka pada pria lain. Kalau tidak, bagaimana bisa tidak menyukai Duan Hanye? Adik perempuan, katakan yang sebenarnya pada kakak. Apakah kamu punya orang yang disukai? Kakak jangan dengarkan omong kosongnya. Wajahmu sudah memerah seperti apa masih membantah? Cukup. Kediaman Mustika kita punya reputasi bersih selama 100 tahun. Mengapa harus mendekati orang yang membunuh sesama anggota perguruan? Aku, Tingji, sama sekali tidak akan menikahkan putri ke sarang iblis. Bapak. Orang tua keras kepala ini. Kesempatan bagus tidak tahu memanfaatkannya. Putra mahkota Duan. Duan hanya kau berani masuk ke kediaman Mustika tanpa izin? Melukai pelayanku? Apa maksudmu? Tuan rumah Mustika, jangan pura-pura bodoh. 10 hari yang lalu, putra mahkota kami datang melamar tapi ditolak. Hari ini kami datang untuk minta penjelasan. Sepertinya keluarga Mustika kami sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Wandong, saat ini belum ingin menikah. Kurasa keluarga Mustika belum paham situasinya ya. Kedatangan kami kali ini bukan untuk berunding dengan kalian, tapi memberi perintah. Kalian hanya perlu menurut dengan patuh. Kurang ajar. Kau pikir keluarga Mustika mudah ditindas? Adik, bagaimana kalau kau menikah saja? Putra mahkota Duan ilmu silatnya tak tertandingi dan juga calon pemimpin perguruan masa depan. Kau pasti akan hidup bahagia jika menikah dengannya. Keluarga Mustika ternyata masih ada yang paham situasi. Kalau mau menikah, kau saja yang menikah. Aku lebih baik mati daripada menurut. Sekarang bukan lagi keinginanmu, anak buah. Antar Nona Ting kembali ke kediaman. Bagus sekali. Akhirnya aku berhasil menguasainya. Aneh. Mana Wandong? Bukannya janji bertemu 10 hari lagi? Kakak Shik. Kenapa kau di sini? Akhirnya aku menemukanmu. Peristiwa dulu itu salahku. Aku ditipu oleh Xiaoju. Maafkan aku ya. Hal-hal yang sudah lewat. Jangan dibicarakan lagi. Kumohon, kembalilah padaku. Setiap hari tanpa dirimu, aku selalu menyesal. Poinkes aku teman masa kecilmu? Apakah kau benar-benar tidak mencintaiku lagi? Nona Q, tolong jaga sikap. Sudah dengar? Putra mahkota Duan dari wilayah barat datang ke keluarga Mustika untuk memaksa pernikahan. Katanya mau memaksa menikahi putri keluarga Mustika, Ting Wandong. Tunggu. Apa katamu? Duan Hanye akan memaksa menikahi Ting Wandong? Tunggu dulu. Apa katamu? Duan Hanye akan memaksa menikahi Ting Wandong? Betul sekali. Putra mahkota Duan sekarang mungkin sudah sampai di kediaman Mustika. Shik, mau kemana? Bukan urusanmu, pulang sendiri saja. Aku tahu. Kau mau menyelamatkan Ting Wandong, kan? Apa kau benar-benar menyukainya?
Yang bertunangan denganmu kan aku. Apa kau benar-benar tidak mencintaiku lagi? Aku ingat terlalu jelas. Bahkan semua luka yang kau berikan padaku dulu, aku ingat terlalu jelas. Kalau saja dulu aku memilih percaya padamu, rasa semuanya tak akan berbeda. Hidup tidak ada kalau saja. Nona Q, mari kita jaga diri masing-masing. Jangan pernah bertemu lagi. Jangan pernah bertemu lagi. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Duan Hanye, kalian berani datang ke kediaman Mustika untuk menculik orang. Apa yang aku, Duan Hanye, inginkan? Pasti akan kudapatkan. Duan Hanye, apa kau mau memutus hubungan dengan keluarga kami, keluarga Ting? Keluarga Ting itu apa sih? Pantas berhadapan dengan putra mahkota kami? Kepala keluarga Ting, hari ini putrimu pasti kubawa pergi. Lebih baik kau sadar. Suruh putrimu ikut aku pulang untuk menikah. Aku masih bisa mempertimbangkan memberi jalan hidup untuk seluruh keluargamu. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau tidak berbelas kasih. Jangan. Ayah, biarkan adik perempuan menikah saja. Jangan sampai membawa bencana bagi keluarga kita, keluarga Ting. Bangsat. Keluarga Ting sejak dulu berdiri dengan ilmu pengobatan, tapi bukanlah orang yang takut mati. Tuan Hanye, kau benar-benar keterlaluan. Mucun. 2 tahun lalu, kompetisi belah diri 2 wilayah timur dan barat, anakku sendirian menerjang 7 setan. Meskipun kau adalah anak angkat He Qingyun, di hadapan anakku pun kau tidak akan untung. Ilmu pedang Myokuanku juga bukan sekadar nama belaka. Kalian sampah-sampah ini tidak pantas ditangani oleh putra mahkota kami. Aku yang akan menghadapi. Putra mahkota, silakan istirahat dulu. Kakak, kamu baik-baik saja, Kak? Awalan yang panjang ini buat apa? Tetap saja tidak bisa menahan satu seranganku. Kamu? Ting Wandong, nunggu apa lagi? Cepat ikut kami. Kalau sudah sampai di wilayah barat, hari sudah gelap. Bajingan! Lupakan saja niatmu itu. Aku sama sekali tidak akan menikah denganmu. Kamu tidak mau menikah denganku? Jangan-jangan kamu tertarik pada pria liar di luar sana? Putri tertua kediaman Mustika yang terhormat. Ternyata hati dan tubuhnya begitu bejat. Jangan hina anak perempuanku. Ayah! Wandong, setujulah dengan putra mahkota Duan. Apa kamu ingin melihat seluruh keluarga kita mati karena kamu? Adik. Jangan menikah dengannya. Nanda Mustika, kalau kamu masih anak laki-laki kediaman Mustika, lindungi adik kita. Aku tidak bisa mengalahkan mereka. Aku tidak mau mati sia-sia. Lebih baik kalian biarkan adik menikah saja. Dasar pengecut, kediaman Mustika punya anak seperti kamu. Adik, kamu tega sekali ya. Kakak dan ayah hampir mati karena ulahmu. Shike, apa kamu masih hidup? Aku sangat ingin bertemu denganmu sekali lagi. Bangsat, berani-beraninya melukaiku. Adi. Wandong, tahan, aku akan segera kembali. Ting Wandong, kamu benar-benar tidak tahu terima kasih ya. Aku sebenarnya berniat menikahimu, tapi sekarang kamu hanya pantas menjadi budak penghangat ranjangku. Jangan banyak bicara. Kecuali aku mati hari ini. Kalau tidak, aku tidak akan ikut denganmu. Lumayan menarik. Kalau kamu bisa menahan 3 jurus cakra wisesa, aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Jangan, Adi. Kamu akan mati. Iya, jangan bodoh ya. Cepat ikut putra mahkota Duan pergi. Ikut putra mahkota Duan pergi. Baik, 3 jurus ya 3 jurus. Kuharap kamu menepati janjimu. Kamu masih merasa tidak cukup malu? Wisesa, Nona Ting ini memang wanita yang tangguh. Kamu tidak boleh mengalah ya. Ya, putra mahkota. Nona Ting sudah siap? Bukannya kamu ini mencari mati saja? Nona Ting, aku menyarankanmu jangan cari masalah. Baik-baik ikut kami pergi. 1 jurus saja kamu tidak bisa tahan. Masih mau menahan 3 jurusku? Masih ada 2 jurus.
Masih ada 2 jurus. Kau cari mati ya. Adik, Wandong, Masih ada 1 jurus terakhir. Kalau begitu jangan salahkan aku. jangan adik. Kau akan mati. Aku tahan. Kalian pergi dari kediaman Mustika. Aku berubah pikiran. Kau! Tuan Hanye, kau brengsek. Kalian sekelompok bodoh. Benar-benar mengira aku akan patuh dan bertaruh dengan kalian? Panggil orang, tangkap dia. Malam ini aku akan menikmati malam pengantin. Brengsek, lepaskan adikku. Lepaskan putriku. Serang mereka. Jangan pukul, jangan pukul. Aku mohon, jangan pukul. Aku akan ikut kalian. No nothing. Dari awal setuju saja, kan lebih baik. Ayo pergi. Lihat siapa yang berani menyentuhnya. Shikue, Maaf, aku kembali. kamu masih hidup. Aku sangat senang. Aku terlambat kembali. Maafkan aku. Xiao Shicue, kau ternyata masih hidup. Nyawamu memang kuat. Jatuh dari tebing putus cinta setinggi 3000 zang pun tidak membunuhmu. Sudah kukatakan? Aku akan membunuh kalian dengan tanganku sendiri. Tanganku? Kau berani melukai tanganku? Rusak ya sudah. Banyak omong. Putra mahkota. Bocah ini terlalu lancang, sama sekali tidak menghormati Tuan. Dia harus dibunuh, dan keluarga Mustika... Salamu. Kau ini, dari mana kau muncul? Terima kasih atas bantuan pahlawan muda. Tapi kau tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Tolong bawa putriku pergi. Jangan, ayah! Tenang saja. Aku tidak akan meninggalkan kalian. Kau tidak akan meninggalkan kami? Kami hampir mati karena ulahmu. Putra mahkota. Kalau mau memukul atau membunuh, cari dia saja. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Xiao Shicue, hidup pun apa gunanya? Sekarang kau sudah jadi sampah yang meridiannya hancur. Pakai apa lawan kami? Meridianmu? Aku sendiri yang mematahkannya sedikit demi sedikit. Begini saja. Kau berlutut dan menyalak seperti anjing, lalu merangkak mengelilingi halaman ini. Aku akan setuju menerima kau dan Ting Wandong sebagai budakku. Bagaimana? Banyak omong. Hari ini keluarga Mustika pasti kujaga. Kalian pasti kubunuh. Cuma modal kau? Serang. Bagaimana mungkin? Meridiannya sudah putus semua. Kok bisa sekuat ini? Kau cuma bisa mengalahkan orang-orang lemah ini. Lalu Pak Chu dan putra mahkota Duan itu mana mungkin bisa dikalahkan oleh orang tak berguna sepertimu. Benar, pahlawan muda. Bawa putriku pergi dari sini. Kau melawan mereka hanya akan berakhir mati. Ayo tunjukkan semua jurus andalanmu. Jangan buang-buang waktuku. Aku sudah berlatih keras selama 40 tahun. Aku tidak percaya kau lebih kuat dariku. Aku tidak percaya aku kalah darimu. Jurus yang satu ini adalah hasil 40 tahun latihanku. Hanya satu yang mati, entah kau atau aku. Aku ingin lihat bagaimana kau menghadapi jurus ini. Xiao Shike, lebih baik kau mati saja di dasar jurang. Sekarang, kau akan mati dengan lebih menyakitkan. Tapi aku justru senang melihatmu menderita lebih lama. Shike, hati-hati. Cuman gaya-gayaan doang. Tidak mungkin. Satu jurus? Hanya dengan satu jurus? Pahlawan muda, kau memiliki kemampuan sehebat ini? Ini kan Pak Chu, bagaimana mungkin kau hanya butuh satu jurus? Untuk membunuhnya, siapa sebenarnya dirimu? Tak usah dilihat lagi. Dia sudah mati. Tuan muda, siapa sebenarnya dirimu?
Pemimpin perguruan matahari murni. Xiao Shike. Shike. Kau adalah pemimpin perguruan matahari murni? Maaf, awalnya aku tidak memberitahumu. Giok pemimpin perguruan. Ini benar-benar Giok pemimpin perguruan yang asli. Keluarga Ting kami ada harapan. Pemimpin perguruan, aku buta, tidak mengenali sosok agung, tidak mengenalimu. Mohon ampunilah orang kecil seperti aku. Tolong selamatkan aku tidak mau mati. Pengecut. Apakah kau masih punya harga diri sebagai orang keluarga Ting? Token pemimpin perguruan ini ternyata memang ada di tanganmu. Duan Hanye. Tanpa Giok pemimpin perguruan, kurasa kau tidak akan bisa menduduki posisi pemimpin perguruan yang kau idam-idamkan. Giok sialan ini apa gunanya? Nanti setelah Tuan Muda Duan membunuhmu, bukankah Giok itu akan menjadi milik Tuan Muda? Kau salah, Xiaoju. Yang palsu tetap palsu. Seperti tikus di selokan, hanya sesekali bisa melihat cahaya. Pada akhirnya, akan kembali ke got. Kau juga begitu. Xiao Shike, jangan terlalu cepat bersenang hati. Hari ini, Tuan Muda Duan pasti akan mengakhiri hidupmu. Nanti, kau tunggu saja untuk dipotong-potong. Kau salah lagi, Xiaoju. Bukan kalian yang tidak melepaskanku, tapi aku yang tidak akan melepaskan kalian. Sekarang giliranmu. Aku akan membunuh kalian satu persatu untuk membalas dendam atas pembunuhan guruku. Shike, kamu harus sangat berhati-hati. Baiklah. Pantas saja kamu menolak lamaran pernikahan dariku. Bajingan, ternyata di luar kamu berselingkuh dengan pria jalang itu. Yaitu dia. Jaga mulutmu. Benar, aku tidak salah. Adik, apakah kamu? Bukan kakak, aku hanya kebetulan menyelamatkan Shike. Kami tidak. Adik, jangan malu-malu. Kalau kamu mengikuti pemimpin perguruan, maka nanti kamu akan menjadi nyonya pemimpin perguruan. Anak durhaka, diam kau. Kenapa? Kenapa? Segala milikku kau rampas semua. He Qingyun adalah ayah angkatku. Ting Wandong sudah kupinang duluan. Aku yang datang lebih dulu. Tapi akhirnya, semua kau rampas. Benar, kenapa sampah sepertimu bisa mendapatkan begitu banyak hal baik? Salahkan. Hati dan pikiranmu sendiri yang busuk. Jangan banyak omong. Xiao Shike, kau terlalu cepat bersenang hati. Jangan kira dengan membunuh Cakrawisesa, kau bisa membunuhku juga. Cakrawisesa? Dia itu apa? Cuma sampah. Akan kutunjukkan padamu. Apa itu kekuatan sejati? Kau malah mempraktikkan ilmu sesat. Jalan sesat lebih cepat daripada jalan benar. Matilah. Matilah. Bajingan kecil. Ini belum selesai. Bagaimana mungkin? Jurusan Sabit Bulan. Buku rahasia kediaman Wibowo ayahku tidak pernah mengajarimu. Kalian berlatih ilmu bela diri, perlu memeluk buku rahasia dan berlatih keras puluhan tahun. Sedangkan aku tidak perlu buku rahasia, akan memahami sendiri. Inilah perbedaan antara kita. Pemimpin perguruan benar-benar hebat. Pemimpin perguruan, bagus sekali. Pemimpin perguruan, bunuh mereka. Duan Hanye, ku beritahu kamu, kediaman mustika kami juga bukan yang mudah diintimidasi. Aku tadi menjilat kamu. Itu adalah taktik mengulur waktu. Bagaimana mungkin sekuat ini? Bahkan aku pun bukan lawannya. Tidak bisa. Aku sama sekali tidak boleh membiarkannya membunuhku. Putra Mahkota Duan. Pil iblis darah ini. Makan 1 butir. Dapat meningkatkan kekuatan 10 kali lipat, bahkan lebih. Dengan demikian, dia pasti bukan lawanmu. Pil iblis darah. Dengan mengorbankan darah dan energi vital. Setelah diminum, organ dalam terbakar. Makan 1 butir. Tidak mati pun cacat. Asal bisa membunuhmu, Xiao Shike. Apapun pengorbananku, aku tidak peduli.
Sial, Duan Hanye akan berubah menjadi iblis. Waspadalah, pahlawan muda. Terimalah kematianmu. Bersiaplah mati. Shikue, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sial, Duan Hanye telah memakan seluruh botol pil iblis darah. Kekuatannya tak terukur. Bahkan pemimpin perguruan pun tak bisa mengalahkannya. Putra mahkota, aku baru saja bercanda denganmu. Aku tetap merasa Anda lebih cocok menjadi pemimpin perguruan. Adik, kalau memang tidak bisa, menikahlah saja. Bisakah kamu diam? Xiao Sichue, kamu sudah mati. Xiao Jiu, jangan bicara terlalu dini. Tunggu aku selesaikan dia dulu. Lalu akan kubunuh kamu. Kamu jangan banyak omong kosong. Yang pasti mati adalah kamu. Puncak sunyi menggantung matahari dan bulan. Pedang tunggal memutus langit dan bumi. Kitab Kesendirian Abadi. Kitab Kesendirian Abadi. Bagaimana mungkin? Kitab Kesendirian Abadi ini tersembunyi di atas tebing tanpa cinta. Semua orang yang ingin menemukan kitab rahasia ini sudah lama tewas terjatuh. Dasar sampah, bagaimana kamu melakukannya? Xiao Sichue. Pertama token pemimpin perguruan, lalu ilmu pedang yin yang. Bahkan kitab kesendirian abadi pun sudah kamu kuasai. Kau keterlaluan. Kuhancurkan tubuhmu berkeping-keping. Ayo, Duan Hanye. Gerakan ini akan menentukan pemenang dan juga hidup mati. Kamu kalah. Mana mungkin? Mana mungkin aku kalah dari orang seperti dia? Aku ini jenius dari wilayah timur dan barat. Sejak kamu berniat membantai sesama anggota perguruan, akhirmu sudah ditakdirkan seperti hari ini. Kamu tahu apa? Tidak berjuang, tidak merebut, pada akhirnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Untuk bisa menduduki posisi pemimpin perguruan, apa kamu tidak pernah melakukan perbuatan keji yang melukai langit dan bumi? Kalau tidak, si tua bangka He Qingyun ini, mana mungkin memilihmu? Terhadap orang yang sudah mati, aku tidak perlu menjelaskan. Tidak boleh. Aku belum mau mati. Aku belum bisa mati. Aku masih ingin menjadi pemimpin perguruan. Hutang kita sudah lunas. Sudah kubilang kan, tetap saja pemimpin perguruan yang paling kuat. Kakak kedua, diam kamu. Di mana Xiao Jiu? Kabur. Belum selesai. Xiao Shike. Permusuhan antara kita belum berakhir. Pemimpin perguruan Xiao memang tidak ada tinggal lebih lama di kediaman Mustika. Banyak urusan di perguruan matahari murni yang perlu diputuskan. Semua orang menunggu aku kembali, jadi aku tidak akan mengganggu lagi. Shikue, Pemimpin perguruan Xiao Wandong adalah satu-satunya putriku. Sejak kecil, dia dipelihara seperti mutiara di telapak tangan. Sekarang hatinya sudah bulat, dia pasti ingin pergi bersama pemimpin perguruan. Aku tidak bisa menghalanginya. Kumohon pemimpin perguruan Xiao, rawatlah dia baik-baik. Lindungi dia dengan baik. Harap pemimpin perguruan merawatnya. Waktu itu di bawah tebing Jueqing, kalau bukan karena Wandong menyelamatkanku, mungkin tulang belulangku sudah hancur lebur. Karena dia bersedia menemaniku, aku akan menganggapnya seperti nyawaku sendiri. Tidak akan mengecewakannya. Shikue. Sejak kecil tanganku putus. Aku menerima banyak pandangan hina. Keluargaku pun menjauhiku, hanya kamu yang mendekatiku dan mempercayaiku. Persahabatan ini tidak akan kulupakan seumur hidup.
adik kalau kamu jadi istri pemimpin perguruan. Jangan lupakan aku. Diam. Ayo pergi. Apa? Ulangi sekali. Pemimpin perguruan Duan ini benar-benar terjadi. Aku melihat sendiri putra mahkota ditusuk dadanya oleh Xiao Shikue. Tewas seketika. Aku baru saja menyepi untuk latihan selama 10 tahun. Anakku sudah dibunuh. Padahal dulu aku berteman baik dengan He Qingyun. Beginikah caranya dia menjaga anakku? He Qingyun dan Xiao Shikue berkomplot. Mereka karena memandang rendah asal-usul putra mahkota Han Ye, jadi biasanya selalu menghina putra mahkota Han Ye, akhirnya malah bersatu membunuhnya. Berani sekali. Perguruan Matahari Murni keterlaluan. Pemimpin perguruan, jika dendam ini tidak dibalas perguruan golok berdarah, bagaimana bisa berdiri di dunia? Darah dibayar dengan darah harus membasmi seluruh perguruan Matahari Murni untuk membalas dendam putra mahkota. Xiao Shikue, ya berani membunuh anakku, aku pasti akan membuatmu hidup lebih sengsara daripada mati. Hebat sekali He Qingyun. Dulu dia menasihatiku untuk meletakkan golok, bilangnya, perseteruan dua perguruan ini sudah menimbulkan banyak korban jiwa. Lebih baik berdamai. Dia bahkan mengangkat anakku sebagai anak angkat dan berjanji kelak akan menyerahkan posisi pemimpin perguruan Matahari Murni padanya. Ternyata semua ini adalah tipu muslihat. Pemimpin perguruan, 10 tahun lalu perguruan golok berdarah kami lemah. Dikepung oleh perguruan Matahari Murni atas nama memberantas aliran sesat. Lebih dari separuh anggota kami tewas atau terluka. Untuk menyelamatkan perguruan kami, Anda baru bersedia mengasingkan diri dengan menanggung malu. Tak disangka, si brengsek ini keterlaluan. Dulu He Qingyun pura-pura berdamai hanya ingin mencaplok perguruan golok berdarah kami tanpa pertumpahan darah. Pemimpin perguruan Duan, Anda telah ditipu oleh si tua He Qingyun itu. Dia munafik. Sebenarnya, dia ingin membuat perguruan golok berdarah ini lengah, agar bisa membasmi kalian sampai tuntas. Kematian tragis putra mahkota adalah bukti terkuatnya. Diriku hari ini bukan lagi diriku yang dulu. Kini, latihanku telah mencapai puncak. Bahkan jika He Qingyun masih hidup sekalipun, dia tak mungkin bisa mengalahkanku. Apalagi si bocah itu. Dendam pembunuhan anak tak akan pernah kuampuni. Hei Bai Shuangsha. Hamba hadir. Ikut aku. Aku akan membantai perguruan Matahari Murni habis tak bersisa. Darah dibayar dengan darah. Darah dibayar dengan darah. Pemimpin perguruan, baru saja ada kabar. Pemimpin perguruan golok berdarah Duan Tianlong telah keluar dari pengasingannya, sedang mengumpulkan mantan bawahannya. Sepertinya ada aksi besar. Perguruan golok berdarah. Guru pernah berkata, perguruan golok berdarah itu kejam dan haus darah. Pernah membantai penduduk 3 desa dalam semalam. Guru bersusah payah baru bisa menekan mereka. Pemimpin perguruan, saat Duan Tianlong mengasingkan diri 10 tahun lalu, pernah berjanji dengan pemimpin perguruan senior. Kedua perguruan tidak akan saling menyerang. Hari ini mungkin ada perubahan. Duan Tianlong? Duan Hanye? Mungkinkah dia anak Duan Tianlong? Buruk, segera kunci gerbang perguruan, perintahkan semua murid. Pemimpin perguruan buruk. Perguruan golok berdarah telah menyerbu masuk. Korban jiwa kami sangat banyak. Apa? Xiao Shikue, kau bunuh anakku Hanye. Hari ini, seluruh perguruan Matahari Murni akan kubasmi untuk membalas dendam. Duan Hanye yang pertama kali membunuh gurunya, pantas mati. Justru kau, 10 tahun lalu, perguruan golok berdarah membantai wanita dan anak-anak. Dunia persilatan menghukum kalian. 10 tahun kemudian, baru keluar dari latihan sudah ingin membunuh lagi. He Qingyun yang berjanji padaku, membiarkan Hanye mewarisi perguruan Matahari Murni, menyatukan wilayah timur dan barat. Itu sebabnya kujadikan anakku sebagai anak angkatnya. Tapi He Qingyun ingkar janji, mewariskan posisi pemimpin perguruan kepada anjing liar entah dari mana ini. Dia pantas mati. Duan Hanye itu membunuhi sesama murid dengan semena-mena, keras kepala. Kalau tidak, kenapa pemimpin perguruan yang lama mengusirnya? Diam kau. Baru saja ada anak muda yang menggunakan 2 golok. Bilang perguruan Matahari Murni takkan pernah tunduk pada aliran sesat. Jadi kupotong lidahnya, biar dia tak bisa bicara lagi. Ada juga murid perempuan. Dia bilang, putra mahkota pasti akan menyelamatkanku. Hasilnya, kuhantam dia dengan golokku berkali-kali, 30 kali baru mati. Sayang sekali, dia cantik sekali. Mereka semua adalah murid perguruan Matahari Murniku. Kalian, perguruan golok berdarah, tanpa membedakan benar salah, membantai anggota perguruan Matahari Murni kami. Duan Tianlong, hari ini akan kubalas dendam untuk mereka. Tetua Kiao. Inikah tetua perguruan Matahari Murni kalian? Kenapa begitu lemah? Hari ini, kepalamu akan kuambil untuk persembahan bagi anakku di alam baka, Bai Haki. Aku ikut latihan keras bersama pemimpin perguruan Duan selama 10 tahun. Sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Anak muda, jurusku yang satu ini, bisakah kau tangkis? Pemimpin, hati-hati.
bagaimana mungkin kau melukaiku? Serahkan nyawamu. Hitam, gunakan jurus itu. Baik. Dwi Tunggal Yin Yang. Pemimpin perguruan. Kau berani menggunakan racun. Ini adalah racun 3 hari buatanku, korban pasti mati dalam 3 hari. Dan setiap 2 jam berlalu, racunnya akan semakin dalam. Kau akan perlahan-lahan melihat dirimu sendiri membusuk dan mati. Xiaoxik, aku memang ingin melihatmu hidup lebih sengsara daripada mati. Ini lebih menarik daripada membunuhmu. Xiaoju. Sampah sepertimu berdasarkan apa bisa menjadi pemimpin perguruan matahari murni? Kau bahkan tidak bisa menandingi 1 jari kaki putra mahkota kami. Sungguh ingin melihat He Qingyun ditikam sampai tembus jantungnya baru puas rasanya. Bajingan kecil, katakan di mana He Qingyun dikubur, kami akan menggali dan mencambuk mayatnya. Kau bagaimana mungkin masih berdiri? Jangan harap. Racun ini jelas-jelas tidak ada penawarnya. Racun ini memang tak tertolong, tapi di hatiku ada kebencian. Bunuh dia. Matilah. Kalian ini ngapain sih? Sudah lama banget. Masih belum bisa bunuh orang lumpuh yang sudah keracunan? Serang. Kesempatan bagus, bunuh dia. Monster ini kok bisa sekuat ini? Sudah kena racun Duan Hunsan. Tulang-tulangnya seharusnya sudah meleleh. Kok masih bisa berdiri? Xiaoxik. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin bisa mengalahkan kita. Tebasan ini untuk murid-murid perguruan matahari murni yang kalian sakiti. Pemimpin perguruan, tolong aku. Tebasan ini untuk penghinaanmu pada guruku. Duan Tianlong. Sekarang giliranmu. Duan Tianlong. Sekarang giliranmu. Bocah, aku meremehkanmu. Bisa membunuh 2 pengawas andalanku, Hei Bai Shuangsha. Kau memang lumayan. Cukup sampai di sini. Sehebat apapun kau, tak akan tahan dengan racun Duan Hun, Xiao Shicue. Akan kulihat urat sarafmu putus satu persatu, daging dan tulangmu melebur, dan mati dengan cara paling menyakitkan. Itu juga sebagai balas dendam untuk anakku. Shikue, kau baik-baik saja? Shikue. Bukankah ini tunangan putra mahkotanya? Siapa tunangannya? Pemimpin perguruan Duan. Gadis ini sebenarnya punya ikatan pertunangan dengan putra mahkota Hanye, tapi pada akhirnya diam-diam berkeliaran dengan Xiao Shikue ini. Dan mereka berdua juga bersama-sama bersekongkol membunuh putra mahkota Hanye. Wanita bajingan, berani-beraninya membunuh anakku. Fitnah, aku sama sekali tidak pernah menyetujui lamaran Duan Hanye. Putra mahkota Hanye tepatnya karena menemukan urusan mesum pasangan brengsek ini sehingga dibungkam oleh mereka. Putra mahkota Hanye mati terlalu terhina. Pemimpin perguruan Duan, Anda harus membalaskan dendamnya. Hari ini akan kusuruh kalian pasangan brengsek ini memberi 100 kali penghormatan kepada anakku, lalu ku congkel jantung kalian sebagai persembahan untuk anakku. Kamu! Jangan jelaskan lagi padanya. Dia sudah gila. Shikue, jangan banyak bergerak. Aku akan segera menetralkan racunmu. Jangan mimpi, mati kau. Pemimpin perguruan, cepat pergi. Saya akan mengulur waktu untukmu. Jangan bergerak sembarangan, Shikue. Xiaoyu. Kamu akan mati jika terus seperti ini. Wandong, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan racunku? Setidaknya 6 jam. Tidak bisa, Xiaoyu hampir tidak tahan lagi. Nona Ting, cepat bawa pemimpin perguruan pergi, cepat. Begitu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Cepat, paksa tekan racun dalam tubuhku. Buat aku bisa bergerak, cepatlah. Shikue, tapi jika terus begini kamu akan mati. Jangan pedulikan, cepat. Xiao Shicue, melihat rekan seperguruanmu mati di depan matamu. Bagaimana rasanya?
Kamu mati menggantikannya. Tapi pemimpin perguruanmu yang baik itu bahkan tidak mau melihatmu sekalipun. Kamu bahkan lebih buruk dari anjing. Jangan kau hina pemimpin perguruan. Xiao Shikue, kamu sebelum mati dengarkan teriakan kesakitan rekan seperguruanmu. Dasar pengecut! Duan Tianlong, hari ini aku akan membuatmu membayar dengan darah. Bagaimana mungkin? Racun penghancur jiwa ditambah luka dalam. Bagaimana mungkin kau bisa berdiri lagi? Pemimpin perguruan kami, kau pikir orang hina sepertimu ini bisa menyamainya? Kau cari mati! Bajingan kecil, berani kau lukai aku? Lawanmu adalah aku. Pemimpin perguruan Duan. Xiao Shike cuma bertahan saja. Baik, aku ingin lihat. Si cacat seperti kau ini bisa bertahan sampai kapan? Sialan. Duan Tianlong, jatah hidupmu sudah habis. Jangan kau remehkan tekadku untuk membalas dendam untuk anakku. Duan Tianlong, kau yang tak bisa bedakan benar salah duluan, dimanfaatkan orang, tak kau sadari. Benar salah, baik buruk, sudah tak kuperdulikan lagi. Yang ku ketahui, He Qingyun mengecewakan anakku. Anakku memang juga kau yang bunuh. Duan hanya yang bunuh sesama murid duluan. Guruku baru usir dia dari perguruan. Dan dia juga yang bunuh guruku. Aku tanya kau, apa anakku kau yang bunuh? Aku malas jelaskan lagi padamu. Kau bisa mati sekarang. Tidak baik, ini racun 1000 bisa. Racun 1000 bisa? Racun ini adalah pantangan di wilayah timur dan barat. Dibuat dari ratusan serangga beracun dan ratusan ramuan herbal yang direbus bersama. Setelah diminum, tubuh akan berubah jadi tubuh beracun. Kekuatan tak terhingga, kebal senjata. Tapi akibatnya tak terbayangkan. Monster. Benar-benar monster. Shikue, berhati-hatilah. Sekarang seluruh tubuhnya dipenuhi racun mematikan. Tidak apa-apa. Ayo maju. Hari ini akan kuperlihatkan padamu kekuatan racun 1000 bisa dari wilayah barat. Aku akan membuatmu mati perlahan-lahan dalam kesakitan. Shikue. Pemimpin perguruan Duan penuh dengan racun mematikan. Kurasa kali ini kau tidak akan bisa selamat lagi. Shikue, kau harus ingat, inti dari semua ilmu bela diri bukan terletak pada jurus, melainkan pada hatimu. Ternyata jurus pamungkas dari kitab kesendirian abadi. Menyatu dengan pedang. Ini tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Tebasan ini untuk langit dan bumi. Bagus, akhirnya selesai. Belum selesai. Xiaoju, sekarang kita bisa tenang-tenang menyelesaikan urusan kita. Kak, aku bisa jelaskan. Kak, aku bisa jelaskan. Shikue. 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 Tidak baik, organ dalam Shikue rusak semua. Efek racunnya berbalik menyerang, harus segera diobati. Bawa dulu pemimpin perguruan kembali untuk diobati. Kamu. Jangan urusi dia dulu. Menyelamatkan pemimpin perguruan lebih penting. Panas sekali. Kalau begini terus tidak bisa. Demamnya tidak turun-turun, racunnya akan kambuh lagi. Kalau mau netralkan racun harus turunkan demamnya dulu.
Nona Ting, ada apa? Tidak apa-apa, hanya sedikit flu saja. Bagaimana kabar pemimpin perguruan? Racunnya sudah dinetralisir. Hanya lukanya terlalu parah, jadi masih dalam keadaan koma. Nona Ting, kamu baik-baik saja. Bagaimana bisa kena flu? Tadi malam Shikwe demam tinggi tidak turun-turun. Aku lalu menggunakan air dingin untuk membasahi tubuhku sendiri, agar suhu Shikwe turun. Apa? Begitu sangat merusak tubuh. Asalkan dia baik-baik saja, itu sudah cukup. Pemimpin perguruan Xiao dulu sudah mengalami banyak penderitaan. Sekarang akhirnya bertemu dengan seorang gadis yang sepenuh hati padanya. Nona Ting, budi besar Anda. Seluruh anggota perguruan Matahari Murni sangat bersyukur dan berterima kasih. Hanya sekedar membantu, tidak perlu berterima kasih. Aku akan pergi ke jalan untuk membeli obat untuk Shikwe. Mohon bantuan Bapak Chiao untuk menjaganya baik-baik. Baik. Pak Chiao. Pak Chiao. Ada masalah besar. Pelankan suaramu. Tidak lihat pemimpin perguruan belum siuman? Pak Chiao. Nona Ting diculik. Apa katamu? Pemimpin, Anda sudah siuman. Jelaskan perkataanmu. Nona Ting sebenarnya ada masalah apa? Tadi, Nona Ting di toko obat di kaki gunung, baru saja beli obat. Begitu keluar, langsung dicekik oleh seorang pria berbaju hitam dengan obat bayus di mulut dan hidungnya. Lalu diculik. Dan lagi, di pintu gerbang perguruan Matahari Murni, ditempel selembar kertas, tulisannya. Nona Ting ada di kuil di kaki gunung. Kalau Anda tidak datang, besok jenazah Nona Ting akan dikirim ke gerbang perguruan. Pasti ulah Xiao Jiu. Aku harus menyelamatkan Wandong. Tapi pemimpin, Anda baru saja siuman. Wandong sudah berkorban begitu banyak untukku. Bagaimana mungkin aku tinggal diam? Ini di mana? Sudah bangun. Siapa kamu? Kenapa menculikku? Xiao Jiu. Dasar gila, lepaskan aku. Jangan melawan. Lebih baik hemat tenagamu. Tunggu Xiao Shike datang baru teriak. Kamu sudah melakukan banyak kejahatan. Shike pasti tidak akan membiarkanmu. Akulah yang tidak akan membiarkannya. Aku tidak akan pernah membiarkannya. Kamu terlalu tidak tahu terima kasih. Shike jelas-jelas pernah menyelamatkan nyawamu. Lalu kenapa? Jelas-jelas ilmu silatku lebih tinggi darinya. Jelas-jelas bakatku lebih kuat darinya. Tapi kenapa dia sejak lahir sudah menjadi tuan besar kediaman Wibowo, sedangkan aku hanyalah seorang pengemis yang tak diinginkan di pinggir jalan? Ini tidak adil. Xiao Jiu, kamu adalah ular berbisa yang tak bisa dihangatkan. Kamu akan dapat balasan. Hal yang paling tidak aku takuti adalah dapat balasan. Aku justru ingin menyaksikan sendiri Xiao Shike menderita. Selama dia menderita, aku senang. Xiao Jiu, jalan sesat sepertimu tidak akan bisa membunuh Shike. Kenapa aku harus membunuhnya? Orang yang ingin kubunuh adalah kamu. Aku akan merebut miliknya dengan tanganku sendiri, semua yang dia hargai. Jadi aku tidak akan membunuh Xiao Shike. Orang yang ingin kubunuh selalu kamu. Aku ingin dia melihat sendiri, menyaksikan kamu mati dan menderita. Kamu benar-benar binatang. Mengapa kamu selalu ingin bermasalah dengan Shike? Aku ingin membuatnya menderita. Shike? Kakak, akhirnya kamu datang. Xiao Jiu, kamu merasa matimu tidak cukup lambat ya? Aku menyarankan kamu sebaiknya tidak bertindak gegabah. Kamu juga tidak ingin kekasihmu mati sekarang. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang kuinginkan? Aku ingin segalanya darimu. Aku akan merebut kemampuan bertarungmu, membuatmu kembali menjadi sampah seperti dulu. Bau yang sangat menyengat. Ini. Bau mayat membusuk. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Chic. Cakrawisesa.
Duan Tianlong. Bukankah mereka sudah mati? Itu ilmu boneka. Ilmu boneka? Apa itu? Bisa menghidupkan kembali orang mati? Bukan menghidupkan kembali. Ini mengubah mayat jadi boneka dengan dendam sebagai pemandu dikendalikan oleh energi jahat. Apa? Xiao Jiu, apa yang sudah kau lakukan? Dengan dendam sebagai pemandu, menjahit mayat jadi boneka. Semakin kuat saat hidup, semakin ganas setelah mati. Jadi, aku berhasil. Xiao Shike, kau tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu tahu apa itu. Hidup lebih sengsara dari mati. Gedung terlarang. Itu daerah terlarang timur dan barat. Kau berani masuk ke sana? Asal bisa menyiksamu, apapun akan kulakukan. Shike, ini terlalu berbahaya. Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Tenang saja. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Sungguh mengharukan. Kalau begitu hari ini, pertama-tama kau akhiri ilmu bela dirimu, mengembalikanmu jadi sampah. Takut ya? Gimana caranya kamu menang kali ini? Kalian cuma pecundang. Yang hidup saja aku tidak takut, apalagi dua mayat. Cuma pura-pura saja. Aku tidak percaya sampah sepertimu bisa sekuat ini. Aku bisa bunuh mereka sekali. Bisa bunuh untuk kedua kalinya. Percuma, mereka punya tubuh kebal seperti baja, sama sekali tidak takut sakit. Shike, hati-hati. Serang, hancurkan ilmu bela dirinya. Nah, baru benar. Baru cocok dengan statusmu, seperti anjing liar. Menggunakan jurus-jurus curang, itu bukan kemampuan sejati. Curang. Lalu apa salahnya curang? Ilmu hitam pun apa salahnya? Yang penting menang, kan? Oh, aku malah harus berterima kasih padamu. Karena kau sudah membunuh mereka berdua. Kalau tidak, mereka tidak akan membencimu sekuat ini dan tidak akan sekuat ini. Bicara soal kemampuan sejati, kau bukan tandinganku. Hanya bisa pakai cara-cara curang seperti ini. Xiao Jiu, pada dasarnya kau tetap seorang pengemis. Sama sekali tidak pantas. Apa katamu? Shikwe. Bajingan. Kakak. Kau seharusnya bisa patuh hanya jadi sampah. Tapi sekarang, ini dia. Kau hanya bisa bersama orang di sampingmu, wanita itu mati bersama-sama. Jangan mimpi. Shikwe, mayat-mayat ini sama sekali tidak takut sakit, tenaga mereka juga tidak akan habis. Sekarang kita harus bagaimana? Menurutku belum tentu. Kau sudah dapat ide. Kau tahu apa yang paling ditakuti mayat? Takut api. Benar. Kita akan pakai api bakar mereka sampai jadi abu. Apa yang kau bisik-bisikan? Bersiaplah mati. Aku punya botol fosfor putih di sini. Menyala begitu kena angin. Sebentar lagi, aku akan menarik perhatian mereka. Kau taburkan fosfor putih ke tubuh mereka. Kita antarkan mereka ke alam baka. Baik.
Sekarang ini, Tidak. Xiao Jiu, sekarang saatnya untuk menghitung hutang kita berdua. Kalau bukan karena aku dulu dengan baik hati membawamu kembali ke kediaman Wibowo, kamu sudah lama mati di jalanan. Mengapa kamu selalu ingin menyakitiku di mana-mana? Pengemis kecil ini dari mana Shike mengambilnya? Kalau orang luar tahu, akan mengira sampah apapun bisa masuk ke kediaman Wibowo kita. Ibu. Dia hanya Shike yang karena hati lemah mengambilnya kembali. Jika ibu tidak suka, usir saja dia. Ya ibu hanya seorang pengemis. Tunggu saja suatu hari cari alasan. Buang saja dia. Baik. Bagus sekali. Hanya jenius seperti kamu yang layak menjadi anakku. Kamu berbakat luar biasa. Di kemudian hari pasti bisa memimpin kediaman Wibowo menguasai wilayah timur. Tidak berebut, tidak merebut. Aku akan kembali menjadi pengemis yang diinjak-injak orang. Jika di antara kita berdua, harus ada satu orang yang ditinggalkan. Maka orang itu hanya bisa kamu. Kakak. Sudah selesai bicara? Aku sudah selesai. Bunuh aku. Membunuhmu. Siapa bilang aku akan membunuhmu? Itu terlalu murah bagimu selanjutnya. Barulah awal penebusan dosamu. Aku akan pastikan setiap hari setelah ini akan hidup lebih susah daripada mati. Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau kembali ke masa lalu hari-hari seperti itu. Aku tidak mau menjadi tidak punya apa-apa. Aku tidak mau kembali menjadi pengemis itu. Kamu tidak membunuhku. Baik. Semuanya sudah berakhir. Sekarang apa yang ingin kamu lakukan? Menghabisi semua kejahatan di dunia, menjaga kedamaian bagi semua rakyat. Aku berharap di dunia ini tidak ada lagi perang dan kekacauan. Dan juga berharap orang-orang yang kusayangi semuanya selamat. Pemimpin perguruan begitu mulia hanya meminta untuk orang lain, tidak meminta untuk diri sendiri. Aku hanya berharap satu pedang, satu kehidupan. Sepasang manusia. Aku juga.